syahin wa fi khamsin wa ishrina bintu makhad. Dan ini berlaku kelipatan, Pak. 10 ekor unta berapa jadinya? 2 ekor domba. 15 ekor berapa? 3. 20 ekor berapa? 4. Nah, tapi ini yang beda sekarang. Wa fi khamsin wa ishrina bintu makhad. Ini istilah fikih. Setiap 25 ekor itu dikeluarkannya adalah 1 ekor unta yang umurnya 1 tahun masuk 2 tahun. Emang istilahnya gitu, Bu. Ini harusnya dicatat, tapi kalaupun enggak jangan dengarkan mawon. Jadi setiap 25 ekor itu dikeluarkan berapa tadi? 1 ekor unta umurnya 1 tahun menuju 2 tahun. Istilah dari fikihnya bintu makhad. Alhamdulillah bisa juga ya. Lanjut ya. Suara saya jelas ya, Bu? Jelas. Wa fi sittin wa thalathina bintu labun. Dan setiap jumlahnya itu 36 itu dikeluarkan bintu labun. Bintu labun itu dalam istilah fikih adalah unta yang umurnya 2 tahun. Unta betina yang umurnya 2 tahun. Berapa tadi jumlahnya? 36. Berarti dari 25 sampai 35 berapa tadi dikeluarkannya? 1 unta umurnya berapa? 1 tahun. Kalau 36 nanti sampai 45 itu 1 ekor unta umurnya 2 tahun. Saya bacakan lagi, Bu. Wa fi sittin wa arba'ina hiqqah. Dan di unta yang jumlahnya itu 46 itu hiqqah. Hiqqah itu juga istilah fikih, yaitu unta yang umurnya 3 tahun menuju 4 tahun. Kenapa disebut hiqqah? Itu setidaknya ada dua pendapat ulama atau penjelasan dari ulama. Yang pertama, karena dia sudah bisa dinaiki. Jadi unta itu ketika umurnya belum sampai 3 tahun itu belum bisa dinaiki. Yang kedua, unta itu baru bisa kawin. Apa kawin? Reproduksi. Kalau dia umurnya 3 tahun. Jadi disebut hiqqah, setidaknya memenuhi 2 syarat tadi. Dia sudah bisa menjadi hewan tunggangan atau dia sudah bisa reproduksi. Itu kalau orang yang punya unta minimal berapa tadi, Bu? 46. Wa fi ihdan wa sittina jaz'ah. Dan di setiap 61 itu dikeluarkan zakat jaz'ah. Jaz'ah itu adalah unta yang umurnya 4 tahun menuju 5 tahun. Wa fi sittin wa sab'ina binta labun. Dan di level 76 itu 2 ekor unta yang umurnya 1 tahun. Jadi kalau Arab tuh unik, Bu. Arab itu satuannya di depan baru puluhan, 21 misal. Wahid wa ishrun. Wahid itu 1, ishrun 20. Jadi 21 wahid wa ishrun. 12 sesuai. 12 isna asyara sesuai. Maka ini saya tadi kebalik-balik itu, oh ya ini satuannya kan di awal gitu. Satuannya di awal berarti misal ihda wasitin berarti 61. Saya bacakan lagi, Bu. Wa fi ihda wa tis'ina hiqqatan. Dan di setiap 91 itu ada haqqah. Haqqah tadi yang apa? Unta umurnya 3 tahun. 2. Setiap berapa? 91 ekor unta. Wa fi mi'atin wa ihda wa ishrin salasu banatu labun. Di setiap 121 itu ada dikeluarkan 3 unta yang umurnya 1 tahun.
Dan di kelipatan di atas itu summa fi kulli arba'ina bintu labun wa fi kulli khamsina haqqah. Setelah 121 berarti di atasnya lagi setiap kelipatan 40 satu unta umur 1 tahun, setiap kelipatan 50 unta umur 3 unta umur berapa? 3 tahun. Pusing. Mesti nggak bakal apal kalau sekali memang. Tapi ini saya jelaskan dari bab apa? Sudah babnya aja. Nanti kalau jenengan ada papan tulis atau ada semacam oret-oretan, insya Allah saya bisa ngasih bayangan insya Allah. Oke, ini sesuai dari apa sih Pak Bu? Ini sesuai dari salah satu surat yang Abu Bakar kirimkan kepada orang Bahrain. Jadi ceritanya dulu ketika Kanjeng Nabi itu meninggal, tampuk kepemimpinan itu dilanjutkan oleh Abu Bakar. Nah, Kanjeng Nabi itu setidaknya memimpin dari 2 sisi. Sisi politik dan sisi apa? Nubuah, kenabian. Sisi politik dan sisi kenabian. Nah, kalau Nabi kan tidak ada Nabi lagi setelah Kanjeng Nabi. Adanya ya sudah terakhir Kanjeng Nabi. Nah, adapun sisi kepemimpinan politik pemerintahan dilanjutkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, ini unik juga ini. Ketika Rasulullah meninggal tuh nggak ada yang percaya itu. Sampai-sampai Sayyidina Umar itu hampir-hampir membunuh tuh orang-orang yang ngomong Kanjeng Nabi meninggal, Kanjeng Nabi wafat itu. Orang-orang takut itu. Saking nggak percayanya Umar, saking nggak percayanya bahwa Kanjeng Nabi meninggal, Umar itu ketika mau nemui orang itu mau nyabet aja pedang itu. Siapa yang ngomong Muhammad wafat nanti aku akan bunuh gitu kan. Main bunuh aja si Umar nih. Terus sampai di titik Abu Bakar menenangkan semua massa, kemudian membacakan wama Muhammadun illa rasul. Tidaklah Kanjeng Nabi, tidaklah Muhammad itu adalah seorang rasul, qad khalat min qablihir rusul, dan telah lalu beberapa rasul-rasul sebelumnya. Maka di situ Umar baru menerima bahwa Kanjeng Nabi adalah manusia biasa, Kanjeng Nabi adalah seseorang yang lahir dan bisa wafat. Maka dari itu Umar baru menerima fakta bahwa Kanjeng Nabi meninggal. Dan singkatnya yang melanjutkan tampuk kepemimpinan politik pemerintahan adalah Sayyidina Abu Bakar. Dan diantara satu hal yang beliau tekankan melanjutkan risalah Nabi adalah melanjutkan rukun Islam yang keempat, yaitu zakat. Dan diantara orang-orang itu kemudian menolak zakat, Abu Bakar perangi. Karena zakat ini udah nggak bisa tawar-tawar lagi. Zakat itu adalah sesuatu yang wajib. Zakat itu sesuatu yang memang itu tidak bukan ranah untuk diperdebatkan. Sudah, itu semuanya ijma. Nah, diantara surat yang dikirimkan Abu Bakar ini ke Bahrain. Bahrain itu adalah salah satu daerah di bawah kepemimpinan Islam pada saat itu, yang menerangkan bahwa beberapa syarat-syarat atau beberapa rentetan bagaimana zakat itu dikeluarkan. Itu tadi setiap berapa tadi? Arba'un wa isyruna minal ibili famadunaha minal ghanam. Setiap 24 unta atau di bawahnya tadi, setiap 5-nya 1 kambing. Ya kan, berarti kan kalau di bawah, kalau 24 atau di bawahnya kan setiap kelipatan 5 berapa? 1 kambing. Nah, ini sekarang main deret nih rentangnya nih. 25 sampai 35 itu 1 unta. Umurnya berapa? Berarti jaraknya berapa itu? 25 ke 35 berapa? 10. Oke. 36 sampai 45 itu bintu labun, yaitu unta yang umurnya berapa tadi? 2 tahun. Berarti jaraknya berapa? 36 ke 45, 10 juga ya. 10. Terus 46 ke 60 berapa? 15. Itu tadi apa? Hikoh. Hikoh tadi umurnya berapa? 3 tahun.
Terus 61 sampai 70 berarti berapa? 15 juga kan? Iya enggak? 61 sampai 75, sorry. 61 sampai 75 berarti kan jaraknya berapa? 15. Itu yang dikeluarkan berapa? Unta berapa tadi umurnya? 4 tahun. Sampai tadi yang terakhir yang paling banyak itu berapa? 91 sampai 120 itu berapa? 2 unta yang umurnya berapa tadi? 3 tahun. 3 tahun. Nah, setiap di atas itu, di atas 121, setiap kelipatan 40 itu mengeluarkan apa? 1 unta. Setiap kelipatan 50, 1 unta umurnya 3 tahun. Kayak gitu. Oke, lanjut mohon nggih. Niki monggo kapan-kapan digawe tabel lebih mudah. Kalau ada tabelnya digambar lebih mudah. Iki unta 1 tahun namanya apa istilahnya, unta 2 istilahnya apa. Tapi nek jenengan nggak boten sah ngapal. Nek enten tabelnya mesti lebih mudah. Maka memang ada istilah-istilah ini saya sampaikan karena bahasa kitabnya nih Bu. Nah niki bahasa kitabnya nek boten dijelaske kalih pensyarahe nggih boten ngertos. Bintu labuni apa meneh hikoh napa jad'ah napa, apalagi nggak pernah ketemu unta. Nggih, mboten usah lama-lama insyaallah. Selanjutnya wa awwalu nisabil baqari 3. Jumlah nisab atau jumlah minimal dikeluarkannya zakat sapi itu adalah sejumlah 30 sapi. Setiap 30 sapi itu wa fiha tabi' dikeluarkan 1 sapi. 1 sapi. Jadi kalau ada orang punya sapi di bawah 30 atau 25 misal, enggak kena zakat. Tapi kalau sudah 30, dia wajib mengeluarkan zakat seekor sapi yang umurnya 1 tahun disebut tabi'. Wa fi arba'ina musinnah. Dan kalau dia punya 40 itu dikeluarkan atasnya zakat musinnah, sapi yang umurnya 2 tahun. Kula ulang nggih. Nek sapinya umur di bawah 30 wajib zakat mboten? Mboten. Kalau sapinya 30 berapa? 1 sapi umurnya 1 tahun. Kalau 40 sapi 1 sapi umurnya 2 tahun. Nanti berlaku kelipatan. Misal 60 berarti 60 berapa? 11 sapi umur 1 tahun. Betul. Kalau 80 berarti 2 sapi umur 2 tahun. Berlaku kelipatan kayak gitu terus. Lebih mudah sapi ya. Wa ala hadza abadan faqis. Dan atas rumusan ini tadi maka dianalogikan aja. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Kanjeng Nabi itu pernah mengirim beliau ke Yaman, dan beliau itu diperintah Kanjeng Nabi untuk mengambil dari setiap 30 sapi itu tabi'an atau tabi'ah. Maksudnya apa? Kambing yang umurnya 1 tahun, dan setiap 40 ekor sapi 1 kambing yang umurnya 2 tahun. Nek sedaya niki enten mboten sing 30. Dereng enten nggih. Oke. Kula izin nyampaikan 1 poin melih nggih. Suarane pun telas niki. Wa awwalu nisabil ghanami 40 wa fiha syatun jaza'un minadh dhani au thaniyatun minal ma'zi. Jumlah minimal dikeluarkannya zakat hewan yang berupa kambing itu adalah minimal jumlahnya 40. Berapa tadi Bu? 40. Setiap 40 itu dikeluarkan berapa? 1 ekor kambing yang umurnya 1 tahun. Oke. Terus selanjutnya, wa fi mi'atin wa ihda wa ishrina syatan.
wa fi mi'atin wa ihda wa ishrina syatan wa fi mi'atain wa wahidatin salatu syiahin wa fi arba'atin arba'u syiahin thumma fi kulli mi'ah syatun. Dan setelahnya setiap 121 2 ekor kambing, 2 ekor kambing, dan di setiap 200 kambing itu 3 kambing, dan di setiap 400 kambing 4 kambing, dan di atas itu setiap kelipatan 100 1 kambing. Ya, nisab 1 tahun. Jadi kalau kambing itu tadi pertamanya 40 ya. 40 tadi satu ekor. Umurnya 1 tahun. Bisa dari domba, kalau domba umurnya 1 tahun, tapi kalau kambing kacang umurnya 2 tahun. Dan setelahnya setiap 121 itu 2 ekor kambing domba, setiap 200 itu ada 3 kambing, kemudian 100 wafi arba'atin wa arba'u syah, berarti 400 itu 4 kambing. Berarti kalau kambingnya masih jumlahnya 399, yang dikeluarkan cuma 2 doang. 2. Kan tadi kan kalau 400 3. Kalau 400 kan udah 4 kan, tapi kalau masih 399 berarti 3. Wakeh loh asli 300 sih. Untuk 40 aja kayaknya hampir-hampir nggak ada. Rata-rata aja 10 aja udah banyak banget ya. Ini menandakan bahwa ya memang orang-orang dahulu itu punya kambing 100 itu biasa berarti. Bahkan unta kan 100 ya. Kanjeng Nabi itu maharnya 100 unta. Ya. Makanya ada pembahasan fikih. Mungkin kalau di sini kan era kita kambing 10 aja jarang-jarang gitu kan. Nah ini bahas sampai 400 Bu, wedhus Bu. Niku kandangnya sepiro jenengan bayang kemawon. Tapi nek pembahasan nek wonten enten kitab, berarti wong biyen niku, wong Arab duwe wedhus 40 niku biasa. Duwe 200 nggih biasa. Nah, buktine ini. Pembahasannya nganti 400 loh. Kalau dereng nate nemu melihat langsung 400 kambing seberapa. Wallahu alam, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan untuk besok adalah kholiton, tentang zakat yang mana barangnya itu berserikat. Insya Allah kita bahas pekan depan. Semoga diberikan kesehatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.